Di dalam tawakal, nah ulama menjelaskan ada tingkatan-tingkatan dalam tawakal. Dalam kitab Qomitugyan dijelaskan tingkatan tawakal, derajat tawakal itu ada 3. Ada orang yang tawakalnya itu seperti kepercayaannya terhadap seorang wakil. Nah ini derajat yang paling rendah. Derajat tawakal yang pertama yaitu derajatnya seperti kepercayaannya seseorang terhadap wakil. Kedua, ada derajat tawakal yang mana tingkatannya derajatnya seperti seorang anak kecil, balita, batita, anak kecil yang masih bayi kepada ibunya. Ketiga, derajat tawakal itu seperti seorang mayit di hadapan orang yang memandikan. Udah pasrah total. Nah, di antara 3 derajat ini yang paling tinggi adalah derajat yang ketiga, yaitu tawakalnya kita kepada Allah harus seperti seorang mayit di hadapan yang memandikan. Mau dicungkir balikan, mau digimanapun, udah diam saja. Begitupun kita mau diapakan oleh Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan, Allah tetapkan kepada kita, kita menerimanya dengan penuh keriduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak hikayah-hikayah tentang yaitu tawakal, tentang keutamaan tawakal. Disebutkan di dalam kitab An-Nawadhir Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala. Nah di antaranya itu mungkin ini menjadi motivasi untuk kita. Nah hukiya anadun al-misri kana yastadu fil bahri wa ma'ahu bintun lahu saghirah fatara syabakatah fawaqa'a fiha samakah fa'arada akhdaha minasy syabakah fara'atha tuharriku syafataiha fatarahatha fil bahri. Dalam satu waktu, satu hari, nah Imam Dunun al-Misri, seorang wali besar, Imam Dunun al-Misri rahimahullah. Nah, beliau sama putrinya berangkat ke sungai untuk mancing ikan, untuk ngambil ikan. Di sini ngambil ikannya dengan syabakah, jala, tahu jala, urap samet kayak jala. Nah, itu pagi-pagi beliau ngambil ikan fil bahri, ke laut, bukan ke sungai, ke laut. Nah, sama putrinya. Das perahu. Nah begitu Imam Dunun al-Misri ini melemparkan daripada jalanya, jaringnya, nah, dilemparkan, begitu diangkat, waqa'a fiha samakah, dapat ikan. Nah, setelahnya dapat ikan, fara'at hatu hariku, begitu diangkat. Nah, ini si putrinya Imam Dunun al-Misri melihat itu ikan, mulutnya biasa mulut ikan, mual, gerak-gerak mulutnya. Annaha tuhriku syafataiha faturhatha, melihat mulut ikannya gerak-gerak terus. Nah kemudian diambil sama itu putrinya ikan yang sudah didapat oleh ayahnya, dilemparkan lagi ke laut. Ayahnya negur, limada dayati kasbana, wahai putriku, kenapa engkau buang lagi, kenapa kau lemparkan lagi, kau menyia-nyiakan daripada kasab kita. Udah dapat yaitu susah-susah ngambil, malah dibuang lagi. Nah, jawab itu putrinya luar biasa. Faqalat ya abatina tawakkal 'ala Allah wa yarzuquna. Faqalat lahu la bati inni la arda bi aqli khalqin yadhkurullah. Faqalaha abuha famada taf'ali? Faqalat natawakkal 'ala Allah wa yarzuquna rizqan mimma la yadhkuru ta'ala. Kata itu putrinya ketika ditanya oleh ayahnya, kenapa kau buang lagi ini ikannya, kenapa kau lemparkan lagi ini ikannya, sudah yaitu susah ngambilnya malah dibuang lagi. Nah kata putrinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak ridho memakan makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ikan bergerak mulutnya, kata putri itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang benar, semua makhluk sifat Allah yang ada di langit dan bumi ini semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu ma fis samawati wal yusabbihu lillahi ma fis samawati wal. Semua makhluk yang ada di langit bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqalah abu, kata bapaknya, famana naf'alu, terus kita bagaimana ini untuk makan nanti? Kata putrinya, natawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah. Sudah kita tawakal sama Allah, kita serahkan kepada Allah. Wa yarzuquna rizqan mimma la yadhkuru, semoga Allah memberi rezeki kita dari makhluknya yang tidak berzikir kepada Allah.
Fataraka Said, kemudian setelah itu ayahnya mendengarkan dari putrinya, yuk udah kita pulang saja pagi-pagi itu. Wa makasa ya taukani, pagi dari siang tawakal, udah tidak cari makan lagi, tidak cari ikan, tidak cari makan lagi sampai masak sampai sore. Falam yatiha syai'un, sampai sore belum dapat apa-apa. Falam masara waqtul isya anzalallahu maidatan, begitu masuk waktu isya anzalallahu alaihi maidah, Allah menurunkan hidangan dari langit, alaiha alwanu ta'am, yang mana di hidangan tersebut itu bermacam-macam makanan. Wasarat kulla lailah tanzilu ila nahwi isnata asyara sanah. Nah itu berlangsung berjalan sampai 12 tahun, setiap malamnya terus ada yang mengirim makanan. Hakikatnya Allah yang mengirim seorang hamba manusia, yaitu makhluk Allah, mengirim datang kepada Imam Abdul Aziz dan putrinya, mengirim makanan setiap malam, sehingga tiap hari enggak perlu bekerja, enggak cari makanan, cari rezeki, karena dikirim tiap hari, datang makanan tiap hari tiap malam. Kemudian Imam Abdul Aziz mengira fadhanna dhunun anna nuzul habis salati wa siyami wa ibadati. Imam Abdul Aziz mengira, oh ini mungkin berkah sebab solatku, puasaku, ibadahku, zikirku kepada Allah, sehingga Allah tiap hari ngirim makanan untuknya. Famatat bintuhu, namun setelah 12 tahun itu meninggallah putrinya. Setelah meninggal putrinya, falam tanzil maidah ba'daha, tidak ada lagi itu kiriman makanan, tidak ada lagi datang makanan, Allah tidak memberi lagi makanan, sehingga fa'alima abuha Imam Abdul Al-Misi, baru di situ meyakini annanzul maidah kana bisababiha la bisababihi, bahwa ternyata Allah memberi makanan, mengirimkan makanan, mengkaruniai rezeki dari sebuah makanan itu sebab putrinya, bukan sebab Imam Abdul Al-Misi. Nah, ini bagian daripada tawakal. Ini bagian daripada hikmah dari ini, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar tawakal, Allah pasti akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.